Shalom, para sahabat wanita di rumah dan dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam acara Sahabat Wanita WASKI GSKI Sleepy. Saya mengundang para sahabat wanita di rumah untuk memulai dalam doa kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin acara kami pada malam hari ini, agar motivasi kami benar di hadapan Engkau. Berkati para sahabat wanita yang menyaksikan acara ini, berkati pula narasumber kami pada malam hari ini yang akan memberikan sharing motivasi dan pengetahuan bagi kami. Tuhan berikan kelancaran dalam acara kami malam hari ini. Semua kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sahabat wanita di rumah, kita menaikkan pujian bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Rusmaida Siburian. Lembar hari hidup
Sahabat wanita, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menerima kenyataan bahwa anak kita berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Ada beberapa macam anak berkebutuhan khusus, namun yang akan kita bahas di sini adalah anak luar biasa yang biasa disebut dengan ASD atau Autistic Spectrum Disorder. Memiliki anak normal adalah impian setiap orang tua. Namun, bagaimana bila kenyataan berkata lain? Jika Tuhan menganugerahi buah hati kita memiliki gejala sebagai anak berkebutuhan khusus. Sahabat wanita, telah hadir bersama kita salah seorang narasumber yang terpanggil mendedikasikan dirinya untuk melayani di bidang terapi anak berkebutuhan khusus ini. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Ibu Sabrina Imbaru Ritonga. Selamat malam Ibu Sabrina, apa kabarnya? Selamat malam, Bu Kori, kabarnya baik. Halo, selamat malam para wanita, sahabat wanita GSKI Sleepy. Shalom semuanya. Ibu Sabrina telah mempelajari mengenai terapi ini sejak tahun 2012. Boleh diceritakan awal cerita yang melatar belakangi ketertarikan Ibu ini? Karena tidak mudah ya Bu untuk bersinggungan dengan dunia anak yang berkebutuhan khusus. Wah, dengan senang hati saya menceritakan. Memang betul Ibu Kori, sangatlah tidak mudah, bahkan kita bisa bilang sangat sulit ya. Nah, yang melatar belakangi mengapa saya ini mempelajari anak-anak berkebutuhan khusus ini berawal dari pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, saya memiliki seorang putra, my sunshine. Nah, saya selalu menyebutkan anak saya sebagai my sunshine. Saat ini usia anak saya sudah 21 tahun. Next year dia udah 22 nih. Wow. Jadi ini adalah pengalaman yang memang sudah lama terjadi. Jadi bermula dari My Sunshine ini, dia mengikuti terapi sejak 1 tahun 2 bulan dikarenakan seorang dokter di Jakarta menyatakan bahwa anak saya mengalami masalah tumbuh kembang, which is autis. Nah, terus terang saya saat itu shock berat. Apalagi kalau kita kembali ya, tahun 2000, nggak semua orang tahu deh soal autis ini. Jadi saya sendiri merasa ketika mendapatkan diagnosa seperti itu untuk anak saya, itu rasanya luar biasa. Seperti permen nano-nano itu Bu Kori. Luar biasa itu mengerikannya, cuman ya memang harus dihadapi. Jadi itu semua bermula dari My Sunshine ini. Begitu. Oh, baik. Oke, baik Ibu. Lalu untuk respon dari orang sekitar bagaimana Ibu? Nah, kalau respon dari sekitar, mereka kebanyakan tidak percaya. Karena gini loh, pada dasarnya anak laki-laki itu banyak yang mengatakan anak laki-laki itu biasa, telat bicara itu biasa. Dulu juga bapaknya telat bicara, jadi nggak masalah. Kenapa mesti terlalu dipikirin? Jadi lingkungan sekitar sangat tidak mendukung ya, baik dari pihak keluarga, orang tua, mertua. Orang tua saya juga tidak percaya akan hal itu karena pada saat itu terus terang diagnosa seperti ini belum terlalu ramai dibicarakan. Dan yang paling tidak mendukung lagi adalah babysitter saya. Nah, dia bilang, ibu ada-ada aja, enggak, ini enggak, your sunshine enggak kok, seperti itu. Suami cenderung pasrah. Iya apa enggak ya? Nah, seperti itu. Jadi ya keadaan lingkungan sangat tidak mendukung saya untuk sebetulnya pada saat itu untuk maju lebih, tetapi lebih banyak kepada comfort. Oh iya ya, anakku nggak kenapa-napa. Jadi saya kayak apa bilangnya itu, menerjang arus. Saya melawan opini orang-orang. Ibu Sabrina, apa yang Ibu harapkan atau dukungan apa yang Ibu harapkan, terutama dari keluarga, dari suami, dari sahabat-sahabat Ibu, ketika Ibu mengalami masa down tersebut ketika itu? Ya, kalau pengharapan saat saya mengikuti terapi untuk anak saya,
Terutama saat itu saya sangat berharap penuh kepada suami saya ya. Kan saya ini orang Batak ya Bu Korea. Jadi terus terang berat bagi kami, anak laki-laki kami gitu, orang Batak, dan kebetulan saya juga waktu itu lama hamilnya 5 atau 6 tahun baru saya punya si kecil gitu ya. Sekalinya muncul, loh kok bermasalah, orang Batak pula gitu ceritanya. Jadi yang paling saya harapkan saat itu yang membuat mental saya ya lebih kuat, harusnya spirit saya lebih menggebu-gebu, itu saya berharap adanya kesatuan seia sekata dengan suami. Saya sangat berharap suami saya merasakan juga apa yang saya rasakan. Artinya begini, oke, anak kita bermasalah, kamu punya feeling anak bermasalah juga nggak sih? Nah itu yang maksudnya saya, kita sama-sama in the same boat gitu. Bahwa kita sama-sama merasakan nih, ada angin kita sama-sama ngerasain angin, ada ombak kita rasain sama-sama ada ombak. Anak ini bermasalah, kamu dan saya harusnya sama-sama merasakan. Jangan cuman seperti saya yang merasakan aja, oh dia nggak mau ngerasain. Pokoknya nggak ada apa-apa sama Sunshine, nggak ada apa-apa. Loh, gimana caranya nggak ada apa-apa? Di depan mata jelas-jelas ada apa-apa. Tapi itu tidak bisa ada komunikasi karena dia tetap denial, nggak ada apa-apa gitu. Nah ini saya berharap alangkah nikmatnya ya kalau kita ada teman sharing gitu. Yang paling menguatkan itu adalah adalah pasangan kita. Itu jadi kita merasa tidak lonely, tidak sendirian. Berikutnya ya lingkungan. Lingkungan ini artinya yang lingkungan terdekat. Ya saudara, orang tua, mertua. Intinya gini loh, jangan sampai ini, kadang-kadang saya juga males nih ngajak anak saya untuk pergi ke rumah orang tua. Karena di rumah orang tua gini ngeliatnya, dengan penuh kasihan. Aduh, kenapa ya? Aduh, ini cucu saya ini begini. Itu membuat saya males loh. Ya, saya pikir dalam hati, ya emangnya cuma kamu doang yang ngerasain gitu? Gimana saya sebagai orang tua? Nggak gampang. Atau nanti gini, udah belum ini diginiin? Udah belum ini? Udah belum melakukan ini? Udah belum gini? Itu jadi beban saya juga gitu. Nah paling enak tuh saya mengharapkan orang sekeliling itu paham bahwa memang anak saya bermasalah dan anggaplah itu menjadi tidak masalah. Contohnya kalau saya bawa anak saya nih, kemudian anak saya di rumah mama saya nangis yang nggak jelas gitu. Jangan semua orang pay attention dengan itu dan lihat, wah ini sisi kecil nih lagi aneh nih. Oh kenapa? Itu jadi bahan diskusian. Aduh itu betul-betul mengharukan deh. Itu kayaknya langsung miris gitu. Saya mengharapkan adalah lingkungan ini lihatnya biasa-biasa aja. Oh emang dia begitu, ya udah nggak apa-apa, pura-pura nggak tahu aja. Toh kita sebetulnya sebagai orang tua udah mudeng banget nih bahwa something is wrong. Aduh anakku lagi malu-maluin, anakku lagi aneh. Nggak usah perlu konfirmasi dari orang-orang sekelilingnya. Itu alangkah indahnya jika orang-orang sekeliling kita yang terdekat selain suami tadi ya, itu juga mendukung suasana hati kita gitu. Nah itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh para orang tua yang sebagai mamanya, sebagai papanya, dan juga keluarga dekat seperti mama orang tua, ibu, bapak, mertua, kakak, adik, dan handai taulan. Begitu Bu Kori. Oke. Lalu untuk hubungan Ibu dengan Tuhan, itu bagaimana Ibu pada saat mengetahui hal tersebut atau melalui masa-masa hal tersebut? Oh, kalau untuk itu ya, terus terang pada saat itu saya tidak terlalu mencari Tuhan. Tapi ketika anak saya didiagnosa seperti itu sepertinya dunia runtuh dan saya mau menjerit, justru saya menjerit ke Tuhan. Nah itulah rahasia ini, ada saja ya cara Tuhan untuk supaya kita datang kepadanya. Jadi pada saat itu saya sangat merasa sendirian, kan saya udah bilang tadi, keadaan tidak mendukung. Saya merasa sangat sendiri. Dan satu-satunya yang membantu saya saat itu bisa saya menjerit itu adalah kepada Tuhan Yesus. Saya menjerit itu di gereja, saya nangis, nyanyi-nyanyi. Saya waktu itu ikut masuk ke GBI pada saat itu. Sebelumnya saya gereja di tempat yang gereja yang lebih klasik ya, di mana tidak bisa menumpahkan perasaan. Tapi setelah mendapat diagnosa seperti ini pada anak saya jadi merasa aku harus cari gereja di mana aku bisa jerit-jerit. Jerit, nangis, kemudian kita meluapkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan di situ saya betul-betul merasa, Tuhan tolong bantu saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain.
bantu saya Tuhan. Di situ untuk pertama kalinya saya bisa bilang gitu ke Tuhan. Karena saya udah gak tahu lagi mau kemana. Mau biar ada uang kek, mau ada apa kek, semua ada. Tapi terus bagaimana ini? Kecuali satu-satunya aja ke Tuhan. Dan itu saya datang kepada Tuhan. Saya minta tolong sama Tuhan. Begitu Bu Gori. Wah, luar biasa sekali. Dan ini memang langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh para sahabat wanita apabila mengalami kondisi yang sama ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengetahui atau apakah ada ciri khusus untuk mengetahui bahwa anak Ibu mengalami keterlambatan tumbuh kembang? Pada saat itu yang saya ketahui gini, saya mau cerita dulu deh. Saya itu kan baru pulang sebetulnya, pada saat saya punya anak saya baru pulang dari Inggris. Itu baru 2 bulan atau 3 bulan saya pulang. Kemudian saya hamil, kemudian saya punya My Sunshine. Sebelumnya saya tinggal di London itu menemani kakak saya yang kebetulan tugas di sana dan dia punya 3 putra putri ya. Nah di situ saya ikutan kakak saya untuk menjaga, mendidik, ya bantu-bantu kakak lah seperti itu. Dan saya tidak sangka bahwa ini adalah modal buat saya, ya ini jalan Tuhan juga ya, menunjukkan kepada saya begitu saya punya anak, loh kok anak saya beda ya sama ketiga keponakan saya. Gitu. Nah, keponakan saya ini melakukan hal-hal yang normalnya anak-anak lakukan. Tapi kok anak saya enggak ya? Padahal anak saya di situ usianya baru 7 bulan. Cuman saya udah bisa lihat, anak saya ini kok susahnya minta ampun. Bu Kori tahu nggak ya kalau misalnya kita pegang anak 7 bulan, terus dia mau loncat-loncat nih di kaki kita. Ya, loncat-loncat gitu. Saya bingung kenapa anak saya pada saat loncat-loncat seperti itu kakinya nggak nekuk sama sekali. Jadi dia tegang aja, kakinya tuh tegang. Loncat-loncatnya tuh kayaknya nggak ada bisa nekuk, itu kakinya tuh nekuk begitu nggak ada. Lalu saya juga bingung kenapa anak saya ini kalau saya mau mau melihat dia, mau panggil dia, itu matanya kemana-mana. Ya bisa sih mukanya saya tahan, tapi matanya ya kemana-mana seperti itu. Lalu saya juga melihat banyak mainan-mainan yang tidak bisa dikerjakan oleh My Sunshine. Nah kalau tahu ya anak kecil tuh kan biasanya kalau bayi itu ditidurin di tempat tidur, kemudian ada mainan ditaruh gitu, ada mainan di atasnya, terus dia mulai ambil-ambil itu mainan. Anak saya nggak bisa, anak saya cuma terkapar gini aja tangannya, nggak bisa ke atas. Padahal tangannya kepengen ke atas meraih benda tersebut. Itu anak saya tuh sampai keringetan untuk mendapatkan itu mainan. Tapi tangannya cuma gerak-gerak di samping kanan kiri aja. Saya sempat bingung gitu dengan itu. Dan kebetulan saya juga punya saudara sepupu, cuman beda seminggu lahiran dengan anak saya. Begitu dia datang nih, visit ke rumah saya, dia taruh juga kan pakai alat itu kan. Ternyata dia dengan mudahnya menggunakan alat itu, anak-anak itu emang gampang banget nih, nggak ada usaha-usaha tertentu, nggak ada. Saya baru ngerasa gitu, loh anak saya kok beda banget ya, cuma megang benda ini aja kok susah sekali. Itu adalah hal-hal yang pertama saya memberikan isyarat lah kepada saya, something is wrong. Namun setelah itu ada lagi gejala-gejala berikutnya, yaitu dia suka puter-puter mainan, kemudian lihat kipas-kipas itu kayak tertegun, kemudian dia telat dalam berbicara. Dengan berjalannya waktu, ciri-ciri itu semakin lama semakin banyak. Begitu, Bu Kori. Oke, baik. Ada satu kejadian atau beberapa kejadian Ibu yang bisa Ibu, aneh, atau misalnya dia menangis, menjerit, atau dia punya ketakutan tersendiri seperti itu? Oh, ada. Itu kalau dengar suara telepon dia nangis. Kayak kaget dengan suara telepon, dan suara telepon itu seperti suara yang hal yang sangat menakutkan sekali. Lalu kebetulan di rumah saya itu suka lewat tukang martabak. Saya ingat banget nih, tukang martabak suaranya itu kremprang. Pernah dengar nggak Bu Kori? Nah itu, waduh itu suara kedengaran di anak saya, dan anak saya bisa menjerit bisa setengah jam itu baru selesai. Jadi saya tuh sampai tahu nih menghitung kapan tukang martabak datang. Jadi saya bilang sama suster saya, tolong cegat di ujung jalan supaya jangan lewat dulu. Anakku lagi tidur terus bunyi kemprang, anak bangun setengah jam lebih untuk bisa bikin dia tidur. Ada beberapa hal lagi kok yang dia memang takut. Dia juga takut dengan sesuatu yang lembek-lembek gitu, dia takut, dia jijik. Dia bisa muntah malah. Banyak sih
hal-hal yang seperti itu, ya itu menambah perbendaraan ciri-ciri ya kalau menurut saya. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi ada memang gejala-gejala khusus ya, Bu ya, yang Ibu rasakan perbedaan-perbedaan terhadap buah hati Ibu ini. Lalu tindakan selanjutnya nih, Bu, apa Ibu? Ketika Ibu Nah, mengetahui itu. Nah, itu dia. Itu kan dengan berjalannya waktu nih. Nah, begitu 1 tahun 2 bulan, saya pada saat itu saya baca majalah Ayah Bunda. Terus saya baca artikel dari namanya Dr. Rudi Sutadi di Warung Buncit. Begitu dia bicara, ini selidik penyelidik ternyata anaknya autis, Dr. Rudi ini ya. Tapi begitu saya baca artikel itu, saya sampai apa ya, ser-seran dan diar gitu. Karena apa yang dia bilang di situ, loh itu kok kayaknya mirip banget sama anakku. Itu sepertinya anak saya ini kok ciri-cirinya banyak. Anaknya begini, anaknya muter-muter, anaknya inilah, tidak ada eye contact lah, tidak ada inilah, apalah. Itu saya keringat dingin, saya baca, dan saya bilang, ini maksudnya saya loh. Ini anak saya ini something is wrong. Karena saya udah bicarakan ini ke semua orang, something is wrong dengan anak saya. Kenapa anak saya ini berbeda ya sama anak-anak yang lain? Dan kebetulan pada saat itu di angkatan saya nih ada teman saya yang baru melahirkan, at the same age lah dengan anak saya. Tapi saya merasa, kok saya sendiri yang paling kesusahan. Anak saya itu, waduh nyaris tidak tidur ya kalau malam itu. Waduh itu lama tidurnya. Sekalinya nanti kebangun, mulai tidur lagi, lama lagi. Nggak ada sistemnya gitu loh, dia tidur harus di mana. Semua itu saya udah ikutin, orang tua saya bilang mesti diginiin, giniin. Kayaknya tidak bermanfaat dan itu sangat melelahkan saya. Sedangkan teman saya, keponakan anaknya saudara saya tidak mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya kelelahan sekali dan ketika saya baca artikel itu, saya bilang, yes, ini persis my sunshine. Lalu tindakan saya selanjutnya, saya adalah menghubungi rumah sakit tersebut. Lalu saya appointment dengan Dr. Rudi Sutadi pada saat itu, tahun 2000, kalau tidak salah. Sahabat wanita, luar biasa sekali kita mendengar dan mengikuti perjalanan Ibu Sabrina Imbaru Ritonga dalam menghadapi situasi yang sama sekali tidak diduga oleh Ibu Sabrina ini. Kita akan mendengarkan kembali untuk kesaksian Ibu Sabrina dan saran, tips, dan langkah-langkah selanjutnya. Namun, kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Siburian. Bukan dengan
Baik, terima kasih Ibu Ida Siburian untuk pujian yang telah disampaikan. Kita kembali lagi kepada Ibu Sabrina Imbaru Ritonga. Ibu Sabrina tadi sudah menceritakan mengenai pengalaman Ibu mengetahui bahwa anak Ibu memiliki keterbutuhan khusus. Lalu kita juga sudah mengetahui bahwa Ibu melakukan tindakan awal yang tepat, yaitu mengunjungi dokter spesialis, yaitu mengunjungi dokter Rudi Sutadi. Setelah Ibu mengetahui diagnosis tersebut, langkah lanjutan apa yang Ibu lakukan untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus atau Your Sunshine, dan apakah Ibu sebagai orang tua ini dapat menjadi terapis untuk anak Ibu tersebut? Wah, saya dengan senang hati nih menjawab. Tapi ini panjang Bu Kori, gimana ya? Kita ceritain aja ya Bu Kori ya. Gak Ya, apa-apa nih. boleh, silakan Ibu. Oke, jadi story-nya tuh akhirnya kan saya ke Dokter Rudi Sutadi nih. Nah, lalu di diagnosa, oke, dicentang sama dia. Ciri-ciri anak saya ini, centang, 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 centang. Yes, katanya anak ibu autis, gitu kan. Di situ saya sebetulnya dalam hati sudah tahu. Tapi begitu diklaim betul, oh itu rasanya mantap banget. Dan di situ pikir next step saya harus melakukan apa nih. Saya cuma berpikir, I have to do something gitu. Nggak ada waktu untuk sedih-sedihan, yang ada rencananya mesti seperti apa ini. Walaupun saya nggak ngerti apa itu sebetulnya autis, apa-apa segala macam. Saya nggak ngerti. Dulu Mister Google nggak ada loh Bu Kori. Jadi kita nggak bisa langsung cek, ngecek gitu nggak ada. Yang saya lakukan adalah saya lari ke Gramedia. Nah, lucu. Lalu kami berdua pergi ke Gramedia karena kan Mister Google seperti yang saya bilang tadi nggak ada nih. Jadi kita dapat informasi dari mana? Lalu ya satu-satunya yang tercetus saat itu ya kita harus ke Gramedia cari tahu autis ini seperti apa kan gitu. Terus kita ke sana. Ternyata kita cari tidak ada buku tentang autis sama sekali nggak ada. Coba bayangkan itu. Udah Mister Google nggak ada, bukunya juga udah nggak ada. Tapi kita ketemu satu buku kedokteran yang tebal. Terus kita cari-cari lah ada di situ. Palingan 2 baris ya mengatakan autis itu apa. Aduh itu sangat-sangat sederhana lah penjelasannya. Dan kebetulan kakak saya yang lagi ditempatkan di Washington, saya telepon, saya minta tolong, bisakah dikirim buku-buku tentang autis ini, anak-anak seperti autis ini cirinya kayak atau apapun itu tolong kirim. Paling tidak saya harus membuka pikiran saya dan saya harus paham anak saya ini masalahnya apa gitu. Dan mulai dari situlah saya menjalankan terapi. Ya, jadi anak saya ini Mas Sunshine mengikuti terapi. Ada terapi yang beraneka, ada terapi behavior, ada terapi okupasi, kemudian ada terapi sensori integritas, kemudian ada terapi speech therapy. Jadi ada 4 jenis terapi yang dilakukan. Selain juga itu juga rutin kita ke dokter. Lalu juga anak saya sekolahkan juga, tapi saya sekolahkan di sekolah playgroup yang dia memakai bahasa Indonesia. Karena memang pada saat itu kan bahasa Inggris sudah lagi mulai tenar ya. Jadi saya mencari, saya nggak mau yang bahasa Inggris. Karena anak saya bicara aja belum bisa, ngapain saya ngajarin anak saya bahasa Inggris kan gitu. Jadi saya cari bahasa Indonesia dan kebetulan sekali dekat rumah saya ada. Mulailah saya nih melakukan semua kegiatan itu. Terapi per hari bisa 3 sampai 4 kali, termasuk terapi yang datang ke rumah. Dan kemudian ada juga sesi sekitar jam 8 malam, itu biasanya sesi terapi yang harus saya isi sendiri. Dan juga terkadang suster saya ajar kalau saya kecapean. Jadi suster saya yang menterapi Mas Sunshine. Itulah kehidupan saya selama berapa tahun ya. Sampai 2003 menjelang 2004. Kegiatan saya seperti itu. Diisi seperti itu. Dan selain itu juga tetap mengikuti sekolah. Gitu Bu Kori. Baik, Ibu Sabrina, menurut Ibu, apabila kita memiliki anak yang memiliki keterbatasan tumbuh kembang atau anak yang memiliki kebutuhan khusus, apakah kita bisa langsung memasukkannya ke sekolah umum atau kita harus memasukkan ke sekolah anak berkebutuhan khusus? Oke, saya jawab pertanyaan. Tapi ini case by case ya, Bu Korea. Jadi ini tergantung kasus dari tiap-tiap anak. Saya tidak bisa mewakili pengalaman atau opini saya ini mewakili semua orang tua. Tapi yang saya tahu begini, anak kita ini mempunyai keterbatasan. Cara berinteraksi yang kurang baik, cara berkomunikasi yang kurang baik.
sekarang mari kita lakukan common sense saja. Logikanya, kalau anak kita mengalami keterbatasan dalam berinteraksi, berkomunikasi, knowledge, and everything, jika kita kumpulkan mereka bersama-sama dengan anak-anak yang juga memiliki persoalan yang sama, kira-kira nih, siapa yang bantu siapa? Sama-sama nih, sama-sama masalah interaksi. Yang satu interaksinya salah nih, gaplok. Yang satunya lagi jambak. Ini siapa yang bantu siapa untuk mengarahkan anak kita beradaptasi ke manusia di dunia ini dan bukan di dunia dia. Jadi, saya selalu berpikir saat itu ya, waktu anak saya di terapi, saya tidak mau memasukkan anak saya. Ini saya loh ya. Saya tidak mau memasukkan anak saya ke sekolah yang berkebutuhan khusus. Ataupun kelas-kelas saat ini lagi rame kelas inklusi katanya. Nah seperti itu. Kalau saya merasa begini, yang paling bagus itu adalah dimasukkan ke dalam sekolah normal senormal-normalnya. Ya tentunya kita melihat anak kita kelihatan janggal dan aneh di antara mereka. Justru itu PR-nya. Siapkan hati melihat keanehan itu. Open your heart. Dibukakan loh itu. Dibukakan sama anak ini betapa anehnya anak kita. Dan itu kita harus terima dan saya tahu itu sangat berat. Saya pun seperti itu dan saya pun mengalami itu. Gitu ya. Jadi, tapi itu menjadi PR buat saya. Wah, anak saya masih aneh. Berarti aku harus melakukan ini. Berarti senjata kemarin cuma tusuk gigi nih. Aduh, cuma tusuk gigi. Terus itu saya berusaha lagi. Wah, ada kemajuan. Tapi masih, cuman garpu nih senjatanya. Cuman colek-colek doang, bikin sakit. Tapi nggak kena nih. Wah, saya harus senjatanya mesti berubah lagi. Kalau bisa bom yang luar biasa. Bom Hiroshima, hancur tuh. Supaya dia bisa survive. Tapi ini kembali lagi kepada parents masing-masing. Dan kondisi anak masing-masing. Ada anak yang bisa dimasukin sekolah inklusi? Bisa. Tapi jangan lupa, peran orang tua sangat penting. Bisa tidak nih masukin sekolah biasa, tapi targetnya diturunkan sedikit lah. Gitu. Jangan memaksa push anaknya betul-betul, sehingga anaknya ini kayak stres benar, akhirnya tidak mau sekolah. Jadi ini perlu inilah dinamika hidup ya. Jadi kita, para orang tua memang harus punya empati dan simpati in the right way. Dan saya yakin dan percaya wanita-wanita di luar sana, terutama wanita luar biasa dari GSK ini, saya rasa pasti bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana. Begitu Bu Kori. Wow, luar biasa sekali Ibu Sabrina. Sahabat wanita tentunya termotivasi nih Bu. Memiliki semangat, gairah, dan juga memiliki upaya ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan yang saat itu Ibu hadapi. Iya, betul. Lalu Ibu Sabrina, menurut Ibu, bagaimana peran orang tua atau seberapa besar peran orang tua, terutama seorang ibu dalam menghadapi masalah seperti ini, yaitu menghadapi bahwa anak kita atau menghadapi kenyataan bahwa anak kita memiliki kebutuhan khusus? Kalau menurut saya ya, peran orang tua ini adalah peran utama. Udah utama dan terutama dalam menghandle anak ini. Karena siapa lagi yang menghandle, iya enggak? Ya, anak kita ini kan nggak mengerti kalau dia itu punya masalah, sudah pasti. Yang memahami itu adalah orang tuanya. Jadi orang tua ini harus peka melihat masalahnya apa, harus tindakan apa yang dilakukan. Dan ini harus kompak Bu Kori, harus kompak suami dan istri. Saya ini saat ini kan punya klinik ya. Jadi saya bisa melihat sekali. Bahkan terapis saya juga bisa merasakan anak yang kemajuannya baik itu jika parents-nya konsisten. Itu kelihatan sekali yang konsisten sama yang enggak. Apalagi kalau suami istri saling bergandengan tangan, itu lebih kelihatan lagi. Cepat gitu, kita kasih masuknya itu cepat sekali, cepat gitu. Tapi itu semua tergantung ya dari situasi dan kondisi di dalam rumah ya. Jadi yang saya sarankan adalah saking besarnya peran orang tua ini, untuk mamanya terutama harus menerima
dengan lapang dada masalah anaknya dan melihat masalah yang ada tersebut, kemudian mencari solusinya, diskusikan dengan si bapak, si suami. Harus ada kebersamaan dalam menangani ini. Jadi persekutuan dalam rumah tangga itu luar biasa efeknya. Dan harus ya satu kata ibu dan bapak. Kalau enggak ini bisa kacau. Anaknya jadi yang normal aja kita bisa tahu nih. Ah kalau papa lemah, kalau ada apa-apa larinya ke papa aja. Mama ini nggak bisa diapa-apain, mama udah percuma deh. Nggak mau lari ke mama. Nah, itu seperti itu. Nah ini aja udah untuk yang normal aja berbahaya. Apalagi yang untuk special need. Jadi memang paling bagus itu adalah kebersamaan orang tua seia dan sekata. Lalu mengenai ini tadi Bu Kori kalau nggak salah nanya juga tuh tadi saya belum jawab tuh. Bisa nggak sih orang tua berperan menjadi terapis gitu kan pertanyaan tadi. Nah kalau menurut saya itu bisa, sangat bisa, as long as, asalkan ada garis bawahnya nih, tetap menyadari bahwa bagaimanapun juga kita tidak bisa menggantikan terapis yang asli terapis loh gitu. Nah terapis yang asli ini mereka tidak ada, bukan tidak ada ya, tapi kurang keterikatan batin. Jadi mereka lebih legowo ya kalau misalnya anaknya tidak bisa melakukan tugas. Jadi tidak ada deg-degan, tidak ada marah, tidak ada kesel. Nah kalau orang tua nih jadi terapis, begitu anaknya nggak bisa, itu cenderung kita gini, aduh kok dia nggak bisa sih, gimana sih ini? Nah udah ada tuh kesan maksa itu udah mulai tuh muncul. Nah kalau udah kesan maksa muncul, nah itu udah bahaya. Ada kesannya marah. Akhirnya kalau udah kesan marah dan maksa, anaknya terus buru-buru deh lari. Atau enggak, anaknya udah keburu males. Ya nangis lah, apalah, segala macam. Jadi kalau kita mau menjadi terapis dalam tanda kutip, kita harus membayangkan diri kita sebagai terapis yang asli itu. Menurunkan standar kita. Dan kita juga harus tahu, oh as a mom, jangan terlalu maksa. Kita bisa ngelihat, oke, belum bisa ditanya, belum bisa ngerti ini, belum bisa ngerti itu. Calm down, tenang, jangan emosi. Dengan begitu, kalau melakukan hal itu, bisa jadi terapis. Ayo bisa nggak nih sahabat wanita GSKI, Sleepy melakukan ini? Luar biasa sekali kesaksian daripada Ibu Sabrina Imbaruri Tonga. Sahabat wanita, jangan menyerah, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun anugerah yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita, kita benar-benar harus mensyukuri dan kita harus berupaya semaksimal mungkin. Baik, Ibu Sabrina tadi menginformasikan bahwa Ibu memiliki klinik ya, Bu ya. Tentunya, Betul. baik. Untuk klinik ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ibu boleh ceritakan Ibu, apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu memiliki semangat untuk mendirikan sebuah klinik terapi atau pembimbingan? Silakan Ibu. Iya. Jadi asal muasalnya begini. Puji Tuhan ya, dikarenakan saya sangat berkonsentrasi dengan anak saya dan suami tuh intinya bagi-bagi kerjaan gitu loh Bu Kori. Jadi intinya gini, oke, kita ada deal kesepakatan. Kamu kerja sana ke suami nih, cari uang ya gitu, yang banyak gitu. Mau ngutang juga biarin, itu masalah kamu. Saya nggak mau mikirin soal duit. Yang penting aku minta uang itu ada gitu. Itu segala macam kita lakukan ya. Terpaksa suami juga ada ngutang-ngutangnya. Oke, seperti itu. Lalu ya puji Tuhan karena saya bisa berkonsentrasi penuh. Suami kerja, saya ikutin terapi terus anak saya. Puji Tuhan anak saya perkembangannya sangat baik. Lalu saking baiknya nih, terapis saya, salah satu dari tim terapis saya, Pak Krisna Kurniawan itu mengajak saya, Bu, kita buka aja Bu. Jarang-jarang Bu, dapat orang tua yang seserius Ibu nih. Udah Ibu rajin cari barang, cari mainan. Kalau nggak nemu Ibu buat sendiri dari kayu, dari apa. Dia senang banget tuh sama saya. Terus dia ngajak, ayo Bu kita buka bareng. Loh, saya bilang gini, ya orang saya juga udah punya masalah begini, saya mau buka bareng pula gitu kan. Nggak mau, capek. Itu dia udah ngajakin saya nggak mau. Nah sampai suatu saat pendeta saya namanya Pak James, dulu dari GBI Pondok Indah, dia bilang, Bu Sabrina ini alat udah banyak banget loh Bu. Ini kemajuan Your Sunshine sudah luar biasa karena anak saya sudah bisa bicara pada saat itu. Luar biasa nih Ibu. Terus Ibu perdalam aja Bu mengenai hal ini karena pada saat itu juga saya memang sering konsultasi dengan banyak pihak gitu. Jadi paling tidak knowledge saya juga sudah lumayan bagus dengan media yang sudah banyak.
Bapak pendeta ini nyaranin saya seperti itu gitu. Ibu berkat Mbok ya, dibagi-bagi buat yang lain-lain. Jangan cuma nyaur sian-sian aja. Di situ saya agak dek gitu. Aduh, Tuhan, ini anakku udah perkembangannya sangat baik. Bahkan guru-guru di sekolah tidak mengetahui kalau anak saya itu sudah terapi tiap hari, nggak ada yang tahu. Karena saking bagusnya perkembangan ini gitu. Jadi saya agak tersentuh, semua orang ngajak. Kenapa enggak ya? Lalu saya buka tempat terapi ini. Namanya Mata Hatiku. Begitu ceritanya Bu Kori. Wow, luar biasa sekali Ibu Sabrina Imbaru Ritonga ini. Bukan hanya mengalami dan dia tidak terpuruk terhadap masalahnya, namun juga mau semangat untuk mempelajari setiap metode yang ada. Bahkan membuka sebuah klinik untuk anak berkebutuhan khusus. Dan sekali lagi yang membuat Ibu benar-benar termotivasi dari salah satunya dari pendeta ya Bu ya. Memang luar biasa. Dan sampai dengan saat ini masih berjalan ya Bu ya untuk klinik tersebut ya Bu ya? Iya, sudah berapa belas tahun? 16 tahun? 17 tahun? Seperti itu. Waduh. Berarti memang Ibu dipanggil secara khusus untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Amin, Dan puji Tuhan, upahnya sudah Ibu terima ya, yaitu melihat anak Ibu itu bahkan bisa dibilang sembuh, normal. Iya. Betul ya Bu ya? Baik. Nah, karena Ibu sudah memiliki klinik, kami mau Bu di-share oleh Ibu Sabrina mengenai metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan apabila sahabat wanita atau sebagai informasi tambahan saja untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin Ibu bisa menceritakan terlebih dahulu tentang metode pembelajaran yang Ibu lakukan di tempat Ibu. Iya, dengan senang hati saya sharingin ya. Jadi sebetulnya begini Bu Kori, yang namanya terapi ini sangat beragam. Ya, pokoknya marak di Jakarta. Setiap orang, setiap klinik center mempunyai program yang masing-masing menjanjikan banyak hal gitu. Yang saya tahu untuk terapi itu adalah seperti misalkan terapi okupasi, terapi sensori integritas, terapi perilaku, dan speech terapi. Nah, yang ada di klinik saya sebetulnya adalah sensori integritas dan behavior terapi. Cuman Bu Kori, gara-gara masalah COVID ini, sensori integritas tidak bisa dilakukan sampai saat ini ya, karena itu langsung involve memegang anaknya. Yang kita bisa lakukan adalah behavior terapi. Behavior terapi ini mendidik apa saja gitu. Nah, ini saya bisa terangkan. Jadi behavior terapi ini kita memberikan knowledge kepada anak untuk menjadi sosok gitu. Nah, contoh kan ya, Ibu Kori ini contohnya. Pada saat dulu Ibu Kori kecil, little Kori misalkan gitu. Nah, kita lihat Ibu kan bisa bicara, Ibu bisa jalan. Nggak ada yang betul-betul ngajarin Ibu bicara. Itu seperti kemampuan imitasi Ibu Kori itu sangat baik. Sehingga effort untuk mengajarkan Ibu berbicara itu tidak terlalu sulit. Ada mamanya bicara ngomong halo, 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 gitu saja langsung. Nanti Ibu Kori langsung, seperti itu. Itu tidak sulit, gitu. Karena itu secara otomatis terjadi pada anak karena ada kemampuan imitasi. Namun untuk anak-anak yang seperti Mas Shanshan ini, imitasi itu tidak terlalu berkembang dengan baik. Jadi itu perlu diajarkan, ya imitasi diajarkan, ya bagaimana merespons orang juga diajarkan, bagaimana berekspresi juga diajarkan. Kapan ya orang ngomong begini kita harus senyum? Pada saat orang berkata bye-bye, harus mesti apa? Membalas bye-bye lagi, itu pun mesti diajarkan. Nggak ada yang namanya otomatis. Saya sempat frustasi loh, karena nggak ada yang otomatis, semuanya diajarkan. Bahkan makan nasi pun diajarkan bagaimana mengunyah. Karena pada saat itu dia tidak bisa mengunyah juga. Yang ada semua makanan ditelan. Jadi kita juga mengatur oral motornya dan sebagainya. Jadi di dalam tempat terapi, di dalam terapi perilaku yang saya miliki, itu mengajar semua hal untuk si kecil, agar si kecil ini bisa bertindak selayaknya kita sekarang. Bu Kori tahu warna, tahu dari mana? Tahu rambutnya panjang pendek, tahu dari mana? Bahwa ini gender, ada perempuan, ada laki, bagaimana? Bagaimana berinteraksi? Ada orang marah, kita takut. Orang senyum-senyum, kita senyum.
Itu semua diajarkan di terapi perilaku. Karena nggak ada yang, at least untuk my sunshine, rasanya yang otomatis dia ada, itu hampir tidak ada. Semua harus diajarkan. How to be a person. Bagaimana menjadi manusia gitu. Bukan menjadi, makanya ada kadang-kadang suka bilang autis itu ya dia punya dunianya sendiri gitu kan. Pernah dengar nggak tuh? Autis punya dunianya sendiri. Ya karena dia itu ya dunianya itu ya bagaimana ya. Kalau dunia dia itu ya seperti ya dia bicara, namanya saya bilang itu bahasa planet. Di dunia dia bicara seperti itu. Di dunia dia kalau nyamperin teman berarti dia nabok, beng gitu. Keras banget sampai anak itu jatuh. Itu di dunianya dia. Padahal di dunia kita kan kalau mau menyapa orang, halo. Lah dia nggak ada bilang halo. Dia cuma tiba-tiba nabok. Dia tidak seperti kita. Mas Shan ini tidak seperti kita gitu loh. Nah tugasnya terapi perilaku adalah membuat dia beradaptasi dengan kita yang normal ini seperti ini, bersapa seperti ini, berkata-kata seperti ini, berinteraksi seperti ini. Nih loh kalau mau belajar tuh duduk, ada guru nih di depan. Guru ngomong, kamu berarti diem. Guru nanya, berarti kamu jawab. Itu semua dipelajari di terapi perilaku. Banyak pokoknya Bu Kori. Seru deh kalau ngebahas ini. Baik, luar biasa. Seru sekali sih Bu, memang Bu. Saya pun membayangkan begitu ya, bagaimana kita menghadapi anak berkebutuhan khusus. Dan itu memang sulit, sepertinya seperti itu Bu. Jangankan untuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk anak yang biasa saja, yang hanya tanda kutip nakal gitu aja, kita atau yang hiperaktif aja, kita mungkin kesulitan. Apalagi ini anak yang berkebutuhan khusus, betul ya Bu ya? Wah, luar biasa pokoknya Bu Kori. Ibu punya kisah tidak Ibu? Punya kisah nih menghadapi anak tersebut? Salah satu kisahnya mungkin? Yang di mana nih, anak di klinik saya atau anak saya sendiri nih? Boleh, kisah yang mana? Dua-duanya mungkin. Yang menarik aja, yang membuat Ibu itu ada yang menarik nih. Dan tidak bisa terlupakan. Iya, tak bisa terlupakan. Ada satu nih di klinik saya, anak perempuan. Waduh, dia ini sangat pintar, apa saya bilang, mendominasi ya. Jadi orang tuanya kalah. Jadi kalau dia udah marah, tidak mau. Terus dia jerit, orang tuanya langsung kediem. Oke, udah kalah tuh. Udah kalah tuh dia berarti. Nah, dia pakai juga ke saya. Di suatu waktu, saya bisa dengar di kelas terapi saya itu diem gitu mengheningkan cipta. Sementara anak ini menjeritnya itu dari ujung ke ujung udah kedengeran. Nggak mau mama, mau mama. Sampai tinggi begitu. Saya udah mikir, ada apa? Saya di lantai 2. Kantor saya di lantai 2. Dia di bawah. Itu saya bisa dengar. Oh my God, saya turun ke bawah. Ada apa nih? Ada apa? Turun saya ke bawah. Terus saya berdiri di depan pintu itu, saya dengar. Terapi saya, iya, ngomong seperti itu kan. Tapi itu anak menyamperin, menghampiri pintu. Gagang pintu itu seperti mau copot kencangnya sampai seperti itu. Saya udah berpikir nih, waduh terapisku udah mulai panik nih pasti gitu kan. Sementara ibunya nunggu di ruang tamu udah pucat. Coba bisa bayangkan anak itu nangis-nangis terus doing nothing. Aduh anakku seperti itu. Karena saya mengalami juga seperti itu kan. Saya mau menenangkan semua orang. Saya masuk dong ke dalam kelas. Saya masuk, saya langsung kunci. Karena itu anak langsung mau ngabur. Gitu. Tapi saya langsung kunci. Wah itu dia tahu nih, dia ngotot-ngototan sama saya. Kamu yang nurut aku, kamu harus nurut aku. Itu anak itu melakukan seperti itu. Dan dia membuat ancaman, ini maaf ya Bu Kori. Dia membuat ancaman, aku mau Dia berusaha, itu saya ingat banget. Dia mukanya sampai merah, dia berusaha, aku mau gitu. Dan dia ngeden sebisa-bisanya membuat benar-benar suasana tidak nyaman. Dan membuat kita ketar-ketir. Ya Tuhan dia sampai segini ya. Terus dia mau muntah-muntahin. Dia mau muntahin. Tapi muka saya di situ flat. Saya cuma mau kasih tahu, aku bukan orang yang kamu atur. Saya diam, saya suruh terapi saya minggir. Dia, aku mau ketemu mama. Iya, boleh. Tapi nanti ya, setelah ini, tos dulu. Saya cuma mau ngasih tahu sama dia, tos aja dulu. Kalau kamu comply, artinya kamu patuh aja sama saya kasih kamu reward. Kamu mau ikutin saya, tos. Mama, aku ajak masuk, gitu kan. Itu pun dia nggak mau, karena dia mau ngotot, aku bosnya. Kalau aku bilang gini, kamu harus nurut. Oh saya nggak mau, ini anak udah terlalu keras nih.
Dan tapi akhirnya bisa sampai 45 menit dia sampai keringatan, baju basah segala macam. Saya teks mamanya dari luar, sabar ya Bu ya, saya nggak ngapa-ngapain. Terapis saya memvideoin itu semua kejadian. Oh saya cuma diem aja. Iya tenang, oke. Tos dulu, dia nggak mau. Tos dulu, hanya untuk bilang tos. Dan saya ngotot, saya harus dipenuhi oleh dia. Artinya gini, aku mau tos. You just doing it, and then kamu pasti dapat. Saya udah bilang tuh, tapi dia nggak mau. Nah itu peristiwa mencekam. Itu anak tetap menjerit, lalu orang tua saya udah bisa kebayang orang tua di luar itu, dan saya harus calm gitu. Lalu apa yang dia lakukan berikutnya? Itu sangat sangat menyakitkan. Dia mencubit saya dengan cubitan yang paling kecil, yang saya sampai ingusan. Aduh, sakit banget aja. Gitu kan, dia cubit, dia saking keselnya sama saya, dia cubit gitu. Tapi kita tidak boleh bereaksi, karena dia ngeliatin muka kita. Ayo, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Nah, saya nggak mau tuh. Saya biasa aja, senyum. Tos dulu. Tapi dia, nyit. Tahu nggak sih cubitan anak kecil, bukan? itu pedes banget loh. Itu saya sampai, gitu. Ya Tuhan, tapi saya harus tahan muka saya. Seakan-akan itu tidak mempengaruhi sampai kamu nurut. Cuman tos doang. Astaga, ini anak kerasnya. Minta ampun. Aduh, luar biasa. Lalu saya tetap menahan diri untuk membuat anak ini membiarkan dirinya mencubit saya. Setelah 45 menit, dia lihat saya percuma. Apapun yang dia lakukan, mau muntah nggak berhasil, dia berusaha muntah-muntahin, nggak keluar sih. Dia berusaha itu, dia nggak keluar juga. Tapi mukanya, usaha dia itu sangat melelahkan. Dalam hati saya kasihan banget, tapi muka saya flat. 45 menit berlalu, terus dia gitu. Tos sayang, tos. Dalam hati saya udah Tuhan tolong anaknya cuma tos doang. Tos sayang, tos. Akhirnya dia merasa sia-sialah dia itu. Dan dia begini, berpikir, ya sudah apa boleh buat, aku harus tos. Terus dia tos, tos. Itu begitu dia tos, thank you, good job, yes, mommy. Saya langsung panggil mommy gitu. Udah cuman itu doang. Maminya masuk, oh ibu tenang aja, nggak usah overreact, nggak usah gini. Terus, oh ya, oh tadi disuruh tos, saya ini, udah selesai. Dan puji Tuhan ya, besokannya nih, pada saat dia terapi lagi, dia sudah learning something. Bahwa apapun yang dia lakukan itu sia-sia. Yang penting dia nurut aja ke kita. Setelahnya puji Tuhan berjalan dengan lancar. Tapi inilah tantangan yang harus kita hadapi. Kalau saya sebagai owner ya, sebagai owner pemilik juga, dan saya mentraining para terapis juga, ini luar biasa melelahkannya. Saya juga bisa melihat terapis nggak bisa, saya harus turun tangan. Tapi ini pengalaman yang tidak terlupakan. Gitu Bu Kori. Aduh maaf Ibu, saya tadi ketawa. Seharusnya saya prihatin ya Bu ya. Tapi memang ini sangat menarik, sangat berkesan ya Bu ya. Wah, Sampai berkesan. 45 menit Ibu benar-benar berjuang Ya. supaya anak itu mau menurut seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu Sabrina. Luar biasa. Baik, Ibu Sabrina, ternyata kita sudah hampir di penghujung acara nih Bu. Sudah hampir 45 menit bahkan kita berdiskusi. Saya sangat terkesan dengan perjalanan hidup Ibu Sabrina, metode-metode yang Ibu lakukan, perjuangan Ibu, struggle menghadapi ini, dan sampai akhirnya Ibu terbeban untuk membagikan apa yang sudah Ibu dapatkan kepada para wanita, para ibu-ibu yang memiliki pengalaman yang sama. Seperti itu ya Bu. Akhir kata, Ibu Sabrina, apakah memiliki tips dan trik untuk mengatasi sikap daripada anak berkebutuhan khusus ini? Ini bisa dilihat dari mungkin kasus per kasus seperti itu. Tadi sebenarnya sudah diberikan satu bocoran ya Bu ya, bahwa kita harus membuat anak berkebutuhan khusus itu ada penundukan, ada kelembutan hati untuk mengikuti apabila anak tersebut keras seperti itu ya Bu ya. Boleh Ibu silakan untuk memberikan tips dan trik kepada kami. Iya, seperti yang saya bilang tadi, memang kita harus mendisiplinkan anak, tapi tetap saja di dalam mendisiplinkan itu ada kelemah lembutan tadi. Ya, jadi kita ngotot-ngototan sama dia, tapi jangan keras gitu loh. Kita tetap behave as a adult gitu ya, sebagai orang yang dewasa kita behave, kita berempati kepada anak. Itu sangat penting, disiplin. Yang kedua, konsistensi. Ini saya tips nih buat ibu-ibu yang lain. Kalau ya ibu-ibu, bapak-bapak, semua ya yang mendengarkan, kalau seandainya putra-putri harus mengikuti terapi, jalanilah terapi ini dengan konsisten.
Jangan putus, nanti sambung lagi, putus, sambung lagi. Kita ini berkejar-kejaran dengan waktu. Waktu itu lewat gitu. Anak ini tambah lama tambah besar. Kalau kita merasa, nanti juga akan muncul sendiri kok, nanti bisa ngomong sendiri kok. Ya bisa saja sih ngomong sendiri. Tapi itu bisa saja dia juga nggak bisa mulai-mulai gitu loh. Jadi kenapa enggak ambil aja terapinya dan konsisten menjalankan gitu. Lalu berikutnya tipsnya adalah kerjasama dengan terapisnya. Jangan pasrah. Artinya gini, aku taruh nih anakku terapi, pleng, ya udah itu urusan terapis. Itu nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Kita punya 24 jam dalam satu hari. Contohnya, jika di terapi cuma sekali sehari saja, berarti intervensinya cuma 1 jam. 23 jam dia sama siapa? Sama kita kan? Sama orang tua. Terus kita merasa, ya udah, kan udah di terapi 1 jam, udah beres. Sekarang aku tanya dia sama Bu Kori, kalau les bahasa Inggris, seminggu 2 kali. Sekali les bahasa Inggris cuma 1 jam. Kira-kira nih Bu Kori, dalam 1 tahun, ya benar-benar yang nggak punya ini loh pengetahuan bahasa Inggris, kemudian les Inggris seminggu 2 kali, sekalinya les 1 jam. Saya mau tanya nih sama Bu Kori, kira-kira selama 1 tahun setelah melakukan itu, apakah Ibu Kori bisa mengikuti kelas beserta anak-anak kindergarten yang lain, tapi di luar negeri di Amerika dan cas ngobrolnya? Bisa nggak? Pasti nggak bisa. Susah itu. Nah, harapan orang tua juga kadang-kadang suka begitu sih. Terapi cuma sejam. Kadang-kadang ada seminggu 2 kali. Terus harapannya, ya udah anakku di sekolah pasti survive. Wah, itu berat loh itu loh. Jadi jangan pasrah sama terapis. Terapis membantu kita. Yang menghandle sisanya waktu itu adalah orang tua. Ambil bagian sebagai orang tua supaya anak ini survive. Saya selalu membantu orang tua untuk membayangkan. Kalau mau mengirimkan anaknya ke medan perang, yang harus kita persiapkan apa? Supaya dia menang di peperangan itu. Apa yang dia persiapkan? Harus ada pistolnya, harus ada bambu runcing, harus ada kemampuan berkelahi, harus ada segala macam. Supaya dia keluar menjadi pemenang. Ibaratkanlah medan perang ini adalah sekolah. Berarti di dalam membuat anak kita untuk bersekolah, berarti anak harus bisa berkomunikasi, berarti anak harus bisa berinteraksi, berarti anak harus bisa memiliki atensi. Jangan lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Lalu orang tua mengharapkan nilai yang baik di sekolah tanpa memberikan senjata. Senjata itu adalah terapi. Senjata itu adalah bantuan dari orang tua untuk mendidik si kecil. Kalau itu semua dilakukan, anak kita siap ke sekolah. Tapi berikan senjatanya. Gitu, Bu Kori. Baik, terima kasih Ibu Sabrina untuk tips dan triknya mengatasi sikap anak berkebutuhan khusus. Tentunya ini dapat digunakan untuk para sahabat wanita yang mungkin memiliki pengalaman yang sama, atau mungkin ada juga yang memiliki gejala-gejala yang sama itu supaya cepat diatasi seperti itu ya Bu. Baik. Baik, terima kasih Ibu Sabrina untuk perbincangan kita kali ini. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali untuk waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami untuk membagikan pengalaman, kesaksian hidup, motivasi, dan juga arahan, tips dan trik kepada kami semua gitu. Yang bisa saya sharekan di sini kepada semua adalah jangan patah semangat mami-mami dan daddy-daddy di sana. Jangan patah semangat, terus berjuang. Dan yang paling penting kita bawa semua permasalahan kita melalui doa. Ora et labora. Wah, itu sudah luar biasa. Begitu Bu Kori. Para sahabat wanita GSKI Sleepy dimanapun berada, biarlah acara ini boleh membantu kita untuk memotivasi diri kita untuk semakin lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya meminta dengan hormat kesediaan Ibu Sabrina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah, puji dan syukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Dan malam ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk para ibu-ibu di luar sana, parents, para ayah ya Bapak,
Tuhan, apabila mereka mengalami Tuhan hal yang seperti saya telah alami, tolong Tuhan Yesus Engkau berikan kepada mereka kekuatan, ketabahan, dan kiranya hanya menjadikan Engkau saja sebagai penopangnya Tuhan, agar di dalam proses ini Tuhan, mereka dapat menikmati proses ini besertamu ya Bapa. Jangan biarkan mereka putus asa Tuhan, jangan biarkan mereka berkesan bahwa semua ini sudah terjadi dan tidak ada yang dapat dilakukan lagi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada mereka harapan dan senantiasa berharap hanya kepadamu Tuhan. Bantu mereka Tuhan, di dalam doa mereka agar mereka menemukan Tuhan, tempat terapi yang baik, terapis yang baik Engkau tujukan kepada mereka Tuhan, agar anak-anak mereka dapat dididik, dapat diterapi secara optimal. Tuhan Engkau berkati tiap-tiap pendengar GSKI Selipi, agar Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah kami bicarakan, semua yang kami diskusikan, ini dapat bermanfaat dan membantu serta memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau melindungi sertai kami Bapak, di dalam kegiatan kami, di dalam hal yang hendak kami lakukan pada malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Kori di sini ya Bapak, sebagai moderator yang hendak memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Dan terima kasih Tuhan untuk malam ini, kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami senantiasa dalam aktivitas kami selanjutnya. Dengarkanlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapak, yang kami panjatkan melalui nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.